kenalin, nama aku Bagas, dan pada pertemuan kali ini kita akan review bahasa Inggris sama beberapa teman aku juga. Nah, di yang bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai dreams and profession. Apa sih dreams and profession itu? Dreams and profession itu artinya adalah mimpi dan pekerjaan. Nah, makanya nih, di sebelah kiri aku masukin beberapa gambar-gambar ilustrasi orang-orang dalam pakai seragam beda yang menandakan pekerjaan mereka yang berbeda. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, yang pertama nih, aku udah masukin nih beberapa gambar tentang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalian udah familiar sih sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Tapi apa sih dalam bahasa Inggris sebutannya itu? Nah, kita mulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri ini ada orang yang ngajar nih. Dilihat dari papan tulisnya. Berarti dia adalah seorang guru. Guru dalam bahasa Inggris adalah teacher. Sedangkan di berikutnya ada orang bawa stetoskop pakai jas putih. Biasanya dia ini adalah seorang dokter kan. Nah, kalau dokter bahasa Inggrisnya adalah doctor. Sama kayak dokter, cuma bedanya pakai O. Sedangkan di sebelah berikutnya lagi ada kayak dokter juga nih, cuma ada gigi di sebelahnya. Berarti dia adalah seorang dokter gigi. Dokter gigi dalam bahasa Inggris bukan tooth doctor, tapi jawabannya adalah dentist. Nah, terus untuk berikutnya ada orang nih pakai pakaian kayak gini. Nah, ini tuh adalah seorang pilot. Kalau pakai seragam yang kayak gini, pakai adalah pilot. Bahasa Inggrisnya pilot adalah pilot. Sedangkan yang berikutnya lagi ada orang yang pakai topinya topi unik nih, topi koki. Berarti dia seorang koki. Koki bahasa Inggrisnya adalah chef. Lalu kita lanjut, ada orang bawa ikan. Biasanya nih yang suka bawa ikan adalah orang yang ngambil-ngambilin ikan ataupun mata pencariannya dengan bergantung pada ikan, ngambil ikan. Nah, itu adalah seorang nelayan. Nah, nelayan bahasa Inggrisnya adalah fisherman. Sedangkan di sebelahnya ada cewek dan cowok yang ada topeng nih. Kalau pakai topeng kan kayak bermain peran gitu kan. Nah, main peran tuh berarti dia main film misalnya. Nah, itu adalah aktor atau aktris kalau bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggrisnya juga sama teman-teman. Bahasa Inggrisnya adalah actor or actress dengan penulisan yang sedikit beda. Nah, kalau misalnya ini di sebelahnya lagi ada orang yang pakai baju rapi, pakai jas, terus pakai bawa timbangan. Timbangan itu timbangan hukum, kasar keadilan hukum. Nah, berarti ini ada orang yang bekerja di profesi di bidang hukum. Berarti dia pekerjaannya bisa jadi seorang pengacara. Pengacara tuh bahasa Inggrisnya adalah lawyer. Sedangkan di sebelahnya ada orang bawa gunting nih. Orang bawa gunting, kayak potong gunting itu gunting rambut tapi bukan gunting tanaman ya. Nah, orang yang suka tukang potong rambut bahasa Inggrisnya adalah barber. Lalu yang terakhir ada orang yang nih bawa mic, biasa di depan TV nih, biasa di channel-channel berita. Nah, ini kan biasanya suka nyiarin berita. Ini adalah seorang jurnalis. Bahasa Inggrisnya adalah sama, cuma tulisannya agak beda, itu journalist pakai T. Oke, setelah tahu pekerjaan-pekerjaannya, kita lanjut ke gimana sih cara nyusun kalimat mengenai dreams and profession ini. Kita mulai dengan ilustrasinya pakai ada seorang anak SD, yaitu namanya Rehan, yang mewawancarai seorang pilot yang bernama Kapten Adam. Kita mulai nih dari pertanyaan pertama, misalnya Rehan nanya nih, "Hello Cap, what do you do?" Yang artinya adalah Halo Cap, apa yang Anda lakukan? Misal apa pekerjaan Anda? Nah, Kapten Adam menjawabnya, "Hi Rehan, I'm a pilot." Berarti ini artinya adalah saya adalah seorang pilot. Sedangkan nah, nanya lagi nih setelah itu, do you like your job? Karena like artinya adalah suka, berarti arti dari pertanyaan ini adalah, apakah Anda menyukai pekerjaan Anda? Dan Kapten Adam menjawab, yes, I like my job. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Raihan, how long have you been working? Yang artinya adalah, sudah berapa lama sih Anda bekerja? Kapten Adam menjawab lagi, I have been working for 10 years. I have been itu artinya saya sudah, working artinya bekerja, berarti saya sudah bekerja for itu selama, saya sudah bekerja selama 10 tahun, 10 years gitu. Terus Rehan nanya lagi, where do you work? Where itu artinya di mana, berarti di mana Anda bekerja? Nah, Kapten Adam menjawab, I work in Garuda Indonesia. Berarti jawabannya adalah saya bekerja di Garuda Indonesia. Terus terakhir Rehan nanya lagi, since when do you work as a pilot? Since itu artinya sejak, berarti Rehan tuh nanya, sejak kapan sih Anda bekerja menjadi seorang pilot? Terus Kapten Adam menjawab lagi, I work as a pilot since 2011. Berarti artinya saya sudah bekerja sejak 2011. Yaitu teman-teman untuk 5 pertanyaan mengenai profesi. Sedangkan ada lagi nih pertanyaan tambahan misalnya tentang dreams dan juga yang hal lainnya. Misalnya nanya pekerjaan ayah. Ini sama aja kayak what do you do, cuman you-nya diganti jadi dad karena ayah kan. Berarti what does your dad do? Artinya apa pekerjaan ayah Anda? Misalnya dijawab adalah my dad is a doctor. Kayak saya adalah seorang dokter. Terus bisa juga nih, what is your dream? Berarti artinya adalah apa cita-cita Anda? Jawabannya adalah my dream is to be a president. Cita-cita saya adalah menjadi seorang presiden. Lalu ada juga who is your inspiration, atau siapa inspirasi Anda? Inspirasi saya adalah Pak Jokowi karena pengen jadi presiden kan. Nah, gitu deh untuk dreams and profession, ada 2 materi ini. Terus kita lanjut ke materi berikutnya.
berikutnya itu adalah food and drinks. Mungkin kalau kalian nggak tahu apa itu food and drink, lihat aja di gambar di sebelah kiri, ada makanan dan minuman. Berarti foods adalah makanan, sedangkan drinks adalah minuman. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang waktu makan. Mungkin kalian sering familiar nih, kalau makan bubur di pagi hari misalnya, terus kayak makan nasi campur di siang hari, terus makan nasi goreng di malam hari. Nah, berarti ini ada 3 waktu makan kan, ada makan pagi atau sarapan, makan siang dan makan malam. Nah, apa sih bahasa Inggris dari makan pagi atau sarapan, makan siang dan makan malam ini? Bahasa Inggris dari makan pagi adalah breakfast, sedangkan makan siang adalah lunch, sedangkan makan malam adalah dinner. Oke, sekian itu yang bisa kakak jelasin, dan bagian berikutnya akan dilanjutin oleh teman kakak, yaitu Kak Jihan. Bye-bye. Hai adik-adik semua, kenalin nama kakak Kak Jihan. Nah, di sini kakak akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh Kak Bagas sebelumnya. Di sini kakak akan menjelaskan tentang types of food and drinks. Nah, jadi di balik gambar-gambar ini ada kata-kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah gambar. Nah, ternyata gambar tersebut adalah gambar kue. Nah, bahasa Inggris dari kue adalah cake. Cake sama dengan kue. Nah, gambar selanjutnya adalah nasi. Nah, jadi bahasa Inggris dari nasi adalah rice. Rice artinya sama dengan nasi. Nah, selanjutnya telur dadar. Nah, bahasa Inggris telur dadar adalah omelette. Omelette artinya telur dadar. Gambar selanjutnya tentang minuman. Nah, ternyata gambar tersebut adalah teh. Nah, jadi bahasa Inggris dari teh adalah tea. Tea artinya teh. Nah, kemudian ada gambar es krim. Nah, es krim bahasa Inggrisnya adalah ice cream. Ice cream. Gambar terakhir adalah susu. Nah, bahasa Inggris dari susu adalah milk. Milk artinya susu. Selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang example sentences about food and drink in English. Nah, jadi di sini kita bakal belajar tentang menyusun kalimat tentang makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. Nah, contoh yang pertama, misalnya kita mau bertanya tentang makan malam apa malam ini. Nah, kita bisa nanyanya dengan cara, what is for dinner tonight? What is for dinner tonight? Yang artinya adalah apa makan malam untuk malam ini. Kita misalkan kita makan malamnya pakai nasi goreng. Nah, jadi kita bisa menjawabnya dengan cara we are eating fried rice tonight. We are eating fried rice tonight. Artinya malam ini kita makan nasi goreng. Selanjutnya adalah misalnya kita mau nanya tentang makan siang. Nah, cara bertanyanya adalah what is for lunch this afternoon? What is for lunch this afternoon? Artinya adalah apa makan siang untuk siang ini? Nah, misalkan kita nggak makan apa-apa nih, kita nggak ada makan siang. Nah, cara menjawab kita dari pertanyaan di atas adalah kalau misalnya kita nggak makan siang, dengan cara we are not eating this afternoon. We are not eating this afternoon. Artinya siang ini kita nggak makan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Misalnya kita mau nanya, apa makanan favoritmu? Nah, bahasa Inggrisnya adalah, what is your favorite food? What is your favorite food? Nah, kita bisa menjawab nih pertanyaan dari what is your favorite food. Nah, cara kita menjawabnya adalah misalnya, my favorite food is omelette. My favorite food is omelette. Nah, jadi omelette tadi kan artinya telur dadar. Nah, jadi arti dari my favorite food is omelette adalah makanan favoritku adalah telur dadar. Pertanyaan yang kedua adalah, misalnya kita mau nanya, apa nih yang sedang kamu makan? Nah, jadi cara nanyanya adalah, what are you eating? What are you eating?
pertanyaan di atas bisa kita jawab nih. Misalnya kita makan kue. Nah, jadi kita ngebalasnya dengan bahasa Inggris adalah I am eating cake. I am eating cake. Artinya aku sedang makan kue. Nah, contoh dari kalimat tentang food and drinks dalam bahasa Inggris yang terakhir adalah, misalnya kita mau nanya nih, apa yang sedang kamu masak? Nah, jadi kita bisa tanyanya dengan cara, what are you cooking? What are you cooking? Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya nih tentang what are you cooking, kita bisa ngejawabnya dengan cara misalnya, I am cooking soup. I am cooking soup. Artinya aku sedang masak sup. Nah, sup di sini bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya pronunciation atau cara pengucapannya hampir sama antara sup bahasa Inggris dengan sup bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang weather and season. Nah, di sini ada kind of season atau macam-macam dari musim. Nah, yang pertama nih, kayak tadi di belakang gambar ini ada beberapa kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama adalah dry season atau musim kemarau. Nah, gambar itu menunjukkan musim kemarau. Musim kemarau bahasa Inggrisnya adalah dry season. Nah, selanjutnya kalau udah ada yang gambar-gambar payung kayak gini pasti udah tahu kan, ini adalah musim hujan. Nah, bahasa Inggris dari musim hujan adalah rainy season. Rainy season. Selanjutnya adalah musim semi. Nah, musim semi bahasa Inggrisnya adalah spring. Spring, musim semi. Kemudian ada musim panas. Nah, bahasa Inggris dari musim panas adalah summer. Summer artinya musim panas. Selanjutnya ada musim gugur. Nah, di situ tuh daunnya kan pada berjatuhan tuh ke tanah. Nah, itu tandanya adalah musim gugur. Bahasa Inggris dari musim gugur adalah autumn atau fall. Autumn atau fall. Nah, musim yang terakhir adalah musim dingin atau salju. Nah, bahasa Inggris dari musim dingin atau salju adalah winter. Winter. Selanjutnya, ada example sentences about weather and season in English. Nah, yang pertama, misalnya kita mau nanya nih, bagaimana cuacanya? Nah, jadi cara kita bertanya tentang cuaca adalah, how is the weather? How is the weather? Nah, jadi dari pertanyaan ini kita bisa mendapatkan beberapa jawaban. Nah, kita bisa menjawab yang pertama dengan cara it's a lovely day. It's a lovely day artinya hari yang cantik. Nah, atau bisa aja disebut dengan hari yang bagus. Nah, jadi dia itu hari itu nggak mendung, nggak hujan, atau nggak terlalu panas. Nah, selanjutnya kita bisa ngejawab dengan cara terrible weather today. Terrible weather today artinya cuaca yang buruk hari ini. Nah, selanjutnya kita ngejawabnya dengan cara I hear it will clear up later. I hear it will clear up later artinya aku dengar akan cerah nanti. Yang kedua ada misalnya kalau kita mau nanya musim apa ini. Nah, cara bahasa Inggrisnya adalah what season is it? What season is it? Nah, cara menjawabnya dari ini adalah ada 6 jawabannya, karena musim tadi ada 6 kan. Nah, yang pertama misalnya kalau musim kemarau. Nah, bahasa Inggrisnya adalah it is a dry season, artinya ini adalah musim kemarau. Nah, yang kedua misalnya ini adalah musim hujan. Nah, kalau musim hujan kita bilang dalam bahasa Inggris adalah it is a rainy season. It is a rainy season. Yang ketiga kalau misalnya musim panas. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ini adalah musim panas adalah it is summer. It is summer. Yang keempat, kalau misalnya dia musim gugur, kita bilangnya adalah it is autumn. It is autumn. Kemudian kalau misalnya musim semi,
kita bilangnya adalah it is spring. It is spring. Nah, kemudian kalau musim salju, kita bilangnya it is winter. It is winter. Nah, sekian penjelasan dari Kakak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Bella ya. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi di sini aku Kak Bella akan menjelaskan mengenai tentang places and location. Nah, pada layar ini adik-adik bisa lihat ini merupakan beberapa nama tempat dalam bahasa Inggris. Seperti ada a shoe shop, itu adalah toko sepatu. Kemudian ada a cinema, ialah sebuah bioskop. Kemudian ada a fire station, itu ialah pemadam kebakaran. Kemudian ada a school, pasti kalau school adik-adik pada tahu semua ya kan, itu ialah sebuah sekolah. Kemudian ada restoran. Kemudian ada bank, itu ya bank. Kemudian ada a hospital atau rumah sakit. Kemudian ada a supermarket atau swalayan. Nah, ini merupakan beberapa nama tempat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya banyak lagi. Nanti adik-adik bisa berlatih dengan melihat beberapa gambar atau melihat secara langsung nama tempat-tempatnya. Nah, jadi adik-adik misalnya ketika jalan-jalan atau melewati suatu tempat, nah adik-adik bisa coba-coba nih, apa sih bahasa Inggris nama tempatnya itu. Nah, mungkin ada hospital, ada bioskop, ada fire station. Nah, itu dapat melatih adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik keluar ataupun jalan-jalan, adik-adik bisa berlatih bahasa Inggris dengan cara mengatakan tempat itu dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian aku lanjut tentang direction. Nah, sebenarnya apa sih gunanya untuk giving direction ini? Giving direction ini mempermudah kita untuk seperti kita itu menunjukkan arah kepada orang ataupun kita itu dalam memberitahu suatu tempat. Seperti ada beberapa direction seperti turn left, belok kiri, kemudian ada turn right, belok kanan, go straight ahead, itu lurus aja. Kemudian ada go past, cross, ataupun silang, kemudian ada at the corner of, di sudut, kemudian ada next to, dekat, kemudian ada opposite, kemudian juga ada between ataupun di antara. Nah, ini merupakan beberapa direction yang dapat adik gunakan dalam memberi arah ataupun memberi petunjuk arah kepada seseorang ataupun kepada keluarga atau teman yang lainnya. Nah, ini dapat mempermudah adik-adik dalam menjelaskan tempat tadi. Nah, misalnya gini, kan adik-adik udah tahu nih tempat-tempat dalam bahasa Inggris tadi. Nah, jadi orang nanti ada nanya dalam bahasa Inggris, di mana sih rumah sakit itu? Where is a hospital? Nah, adik-adik bisa menggunakan beberapa direction ini dalam menjelaskan lokasi rumah sakit tersebut. Nah, kemudian ini ialah beberapa kalimat yang bisa digunakan dalam menunjukkan arah dan juga bisa dalam menunjukkan tempat. Nah, jadi tuh sebenarnya ada dua, ada asking direction dan juga ada giving direction. Nah, apa sih Kak asking direction itu? Asking direction itu ya menanyakan arah. Menanyakan arah itu menanyakan arah suatu tempat kayak gitu. Nah, contohnya itu ada excuse me, do you know where the post office is? Nah, permisi, apakah kamu tahu di mana kantor pos itu? Nah, adik-adik bisa tadi menjawabnya ini dengan cara pakai beberapa direction seperti yang kakak tunjukkan di layar sebelumnya. Nah, setelah bertanya kan tentunya kita menjawab ataupun merespon. Nah, yang kedua, giving direction. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi apa, Kak? Nah, turn left and you will see the post office at the corner of the road. Nah, kamu belok kiri dan kamu akan lihat kantor pos di sudut jalan ataupun di ujung jalan. Nah, jadi ini merupakan dua jenis kalimat yang dapat adik gunakan dalam penerapan atau dalam pengaplikasian dari si giving direction, dari beberapa direction ataupun tempat yang seperti yang kakak tunjukkan sebelumnya. Nah, jadi adik-adik gini. Nah, adik-adik udah tahu nih kan, udah belajar tentang places and location dan juga tentang giving direction. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya sama temannya nih di rumah ataupun sedang bermain kayak gitu. Nah, adik-adik bisa nih, jangan lagi dicoba untuk pakai bahasa Indonesia, bisa adik-adik menggunakan ini tadi sebagai supaya melatih orang adik-adik supaya lebih lancar dan supaya ingat akan pelajarannya.
Nah, mungkin sekian mengenai places and location, yaitu tentang ada asking direction, ada giving direction, dan juga ada tentang beberapa nama tempat dan daerah dalam bahasa Inggris. Jangan lupa diulangi adik-adik. Sampai jumpa.